Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Rityo Iduna. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu baris dan deret aritmatika. Masuk ke video. Oke, kita akan masuk ke materi yaitu barisan aritmatika. Definisi dari barisan aritmatika itu adalah barisan bilangan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Di sini kita sudah mempunyai contoh bilangan, contoh barisan bilangan, yaitu ada 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Nah, dari barisan bilangan ini, angka-angka ini merupakan suku bilangan, yang dimana jika kita simbolkan itu sebagai U1, U2, U3, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan definisinya, yaitu sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama, yang dimana suku kedua dengan suku pertama itu memiliki selisih, yang dimana selisihnya itu adalah 2, lalu yang ini juga adalah 2, lalu selisih ini juga 2. Jadi dapat kita simbolkan bahwa U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang dengan U2. Begitu juga sama dengan U4 dikurang dengan U3. Nah, dari ini kita dapat simpulkan bahwa ini itu disebut dengan beda atau disimbolkan dengan B. Jadi dari barisan bilangan ini apa kita ketahui bahwa bedanya itu adalah 2. Kita akan masuk ke contoh soal. Oke, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu tentukan beda masing-masing barisan bilangan. Jadi di sini kita sudah ada 3 barisan bilangan. Kita akan menentukan beda dari masing-masing barisan bilangan berikut. Untuk barisan bilangan yang pertama, suku kedua dikurangi suku pertama, itu 13 dikurangi 9, itu hasilnya 4. 17 dikurangi 13, itu juga hasilnya 4. Itu juga 21 dikurangi 17, hasilnya juga 4. Jadi dapat kita ketahui bahwa barisan pertama ini bedanya adalah 4. Lalu untuk barisan kedua, suku kedua itu 2 dan suku pertama itu 5. Suku kedua dikurangi suku pertama, itu hasilnya -3. Ini juga -3. 4 dikurangi -1, itu hasilnya -3. Jadi untuk barisan yang kedua, kita ketahui bahwa bedanya adalah -3. Lalu untuk barisan yang ketiga, suku kedua itu 29 dan suku pertama itu 27 dikurangi, hasilnya itu adalah 2. 31 dikurangi 29 adalah 2, 33 dikurangi 30 itu adalah 2. Jadi barisan ketiga ini dapat kita ketahui bahwa bedanya adalah 2. Sekian. Oke, kita akan lanjut selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke soal. Itu perhatikan pola berikut. Dari pola ini ada angka 11, 14, 17, dan 20 dan seterusnya. Di sini kita disuruh menentukan yang pertama suku ke-5, kedua suku ke-8. Nah, sebelum kita masuk ke soal atau ke rumus, kita perlu menentukan apa itu suku pertama dan beda. Nah, suku pertama ini kita tahu atau angka yang paling depan itu merupakan suku pertama. Itu suku pertama di sini adalah 11, kemudian bedanya itu untuk menentukan beda dapat kita ketahui sebelumnya itu suku kedua dikurangi suku pertama itu hasilnya 14 dikurang 11 sama dengan 3. Ya, bedanya adalah 3 dan suku pertama adalah 11. Langsung kita akan masuk ke rumus. Soal yang pertama, suruh menentukan suku ke-5, 5 atau U5. Langsung masuk ke rumus. Itu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Masuk U5 sama dengan suku pertama itu 11 ditambah N-nya itu adalah 5 dikurang 1. Bedanya itu kita tahu tadi bahwa 3. Bedanya itu 3. 11 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 3. 11 ditambah 12 sama dengan 23. 23. Hasil dari suku kelima ini adalah
23. Langsung untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, suku ke-8 itu langsung aja U8 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1 kali B. Langsung aja A ditambah 7B, boleh kayak gitu ya, boleh. Langsung 11 ditambah 7 dikali 3 sama dengan 11 ditambah 21 sama dengan 32 ya, 32. Jadi suku ke-8 itu adalah 32 ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah mempelajari apa itu barisan aritmatika. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu deret aritmatika. Definisi dari deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Di sini kita sudah ada barisan bilangan, dan dimana kalau deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Dimana suku-suku ini akan dijumlahkan semua sampai suku ke n, yang dimana akan menghasilkan yang namanya Sn atau disebut sebagai deret aritmatika. Nah, di sini Sn menyatakan jumlah n suku pertama suatu barisan bilangan, yang dimana maksudnya itu adalah jika ada Sn S7 misalnya, S7 itu suku ke-1 ditambah suku ke-2 tambah suku ke-3 ditambah terus sampai suku ke-7. Nah, itu ada lagi sangatnya suku 100, suku 100 itu ada suku sama dijumlah suku kedua, dijumlah suku ketiga, dijumlah terus sampai suku ke 100. Itu adalah itu dari deret aritmatika. Nah, kalau rumusnya itu ada Sn dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurang 1 dikali B. Nah, ini itu rumus yang pertama. Kita itu deret aritmatika itu ada dua rumus. Ini rumus yang pertama. Lalu rumus yang kedua itu Sn n per 2 dikali A tambah UN. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Oke, di sini kita masuk ke soal. Perhatikan pola berikut. Ada 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Nah, ini tuh masuk ke deret aritmatika sama seperti yang kita pelajari. Nah, soal yang pertama itu tentukan suku ke-6, dan yang soal kedua jumlah suku ke-8. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu suku pertama dan beda. Suku pertama itu ada 3 dan bedanya itu adalah 2. 5 dikurang 3 sama dengan 2, jadi bedanya adalah 2 dan suku pertamanya adalah 3. Jadi kita masuk ke soal yang pertama. Langsung ke rumus, yaitu rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Langsung saja, yang pertama itu suku ke-6, 6 per 2 kali 2 dikali 3 ditambah 6-1 dikali 2 dengan 6 per 2 dikali 6 ditambah 7 6 kurang 1 sama dengan 5 dikali 2 dengan 6 per 2 6 ditambah 10 sama dengan 6 per 2 dikali 6 tambah 10 sama dengan 16. 2 dibagi coret, 2 dicoret dengan 16 itu hasilnya 8. 6 kali 8 sama dengan 48. Jadi jumlah suku ke-6 adalah 48. Masuk kita soal yang kedua. Soal yang kedua, jumlah suku ke-8, kita langsung aja. Suku ke-8 dengan 8 per 2 dikali 2A ditambah n-1 tambah 8 min 1 kali beda.
Ini A nya kita jadi 3 dengan 8 per 2 dikali 3 itu 6, ditambah 8 dikurang 1 itu 7, bedanya itu 2 ya. 8 per 2 6 ditambah 7 kali 2 itu 14, jadi 8 per 2 dikali 6 tambah 14 itu 20, coret-coret 10, jadi 8 kali 10 itu adalah 80. Jadi jumlah suku ke-8 adalah suku ke-6 itu 48 dan jumlah suku ke-8 adalah 80. Oke, sekian. Oke, sekian video pembelajaran saya tadi. Saya harap bisa dimengerti dan mudah dipahami. Saya tutup dengan terima kasih.